Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih bersama Mas Imin Channel ya. Kali ini saya akan mengungkap fakta tentang terjadinya anak hilang yang dianggap misterius yang kemarin, yaitu yang sudah viral adik Huda di Desa Bulukandang, Kabupaten Pasuruan. Kenapa kok sampai hilangnya adik Huda ini? Banyak menganggap adik Huda ini hilang secara misterius. Untuk itu dengarkanlah mulai dari awal sampai akhir video ini, jangan di skip ya biar tahu. Tapi tentunya saya mohon sebelum menonton sampai habis, tolong loncengnya di tombol dulu ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum subscribe dan jangan lupa like dan komen. Monggo komen bebas, akan saya jawab, dan atau juga komen dari wilayah mana biar saya tahu sampai di mana video ini ditonton. Begitu ya, terima kasih. Baik semuanya teman-teman, masih bersama Mas Imin Channel. Di sini saya Mas Imin sendiri akan mengungkap fakta itu, apa yang terjadi. Pada hari itu adalah hari Kamis. Si Huda ini pulang dari sekolah sekitar jam 10 lebih ya, jam setengah 11. Si Huda ini adalah pulang ke rumah dan ganti baju, mulai dari seragam sekolah terus ganti baju. Habis ganti baju, si Huda ini ke rumahnya Digo, temannya, sama-sama kelas 1. Dia mengajak bermain. Nah setelah itu berdua, anak dua ini adalah bermain di wilayah sekitar itu aja, di depan rumah, samping rumah gitu ya. Habis itu setelah itu si Huda dan si Digo naik lagi ke atas di daerah wilayah masjid, di Masjid Baitur Rahim ya, dan juga di MTS Raden Patah. Jadi bermain-main di situ. Setelah sekitar jam 12-an, anak ini pindah. Si Huda ini mengajak Digo main ke Babakan, yang biasanya Huda main di sana, yaitu ada sungai atau curah yang ada sedikit airnya untuk bermain, bermandi-mandian, main ban, main bola. Terus di situ ada pancuran ya, main-main di situ. Memang si Huda ini sukanya main di situ. Jadi Huda mengajak Digo main, ayo kita ke Babakan. Nah, tapi bosok Jowo, ayo Digo, awaknya Babakan, ayo atus di ono atus. Nah, seperti itu ya. Akhirnya mereka lari ke sana, menuju ke sana. Waktu itu Huda di depan, Digo di belakang. Lah, lari beruntutan gitu. Karena ada masyarakat yang melihatnya sempat bilang, "Hei, beduk-beduk kata Randi, ayo Huda balik." Tapi tidak menghiraukan, gak ngereken jari orang Jawa ya. Karena memang kalau jam 12, jam 1 itu beduk ya. Anak kecil itu dia boleh bermain ke arah-arah yang begitu tidak dilarang. Maksudnya itu memang Babakan itu adalah tempatnya angker, kata orang-orang situ, di situ itu angker. Tapi tidak dihiraukan karena memang si Huda ini sering main ke sana. Akhirnya mainlah ke sana. Ya, main. Terus dari situ ada juga warga yang melihat anak berdua itu juga main di situ, di Babakan situ. Terus bermainlah itu memang waktu itu mendung. Dan juga sekitar jam 12 lebih ya, jam 12-an itu memang hujan. Mungkin karena hujan itulah anak-anak ingin main ke sungai itu untuk main di air ya. Kan biasanya anak kecil gitu, sukanya main di air ya. Setelah itu bermain-main, sudah nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ternyata jam 2, perkiraan jam 2 Digo itu pulang ke rumahnya. Ya sudah pulang, nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu orang tua dari Huda ini sekitar sore, kok belum pulang, Huda ini kemana? Tapi biasanya main gitu kata orang tuanya. Jadi tidak hiraukan. Setelah azan maghrib, karena itu waktu bulan puasa, azan maghrib orang tuanya berbuka. Loh, Huda kok masih belum pulang? Ditanyalah kepada kakaknya, adiknya mana? Adik Nindi, adikmu kok durung mulai? Nah, jari masih gak ero. Nah, perkiraan orang tua, paling ikut buka bersama ya, paling melok buka bersama di masjid, soalnya di masjid itu ada buka bersama. Wes dianggap orang tua si Huda itu ikut buka bersama di masjid. Setelah berbuka puasa, kok masih belum pulang? Kata orang tuanya, kok masih belum pulang? Nah, disitulah baru orang tuanya bingung untuk mencari si Huda. Langsung ke masjid, ternyata di masjid gak ketemu. Bingung, kemana ini kok belum pulang? Ditanya-tanya ke sana kemari. Akhirnya bermain sama siapa? Sama Digo di kesana diparani ya. Digo ditanya sama orang tua ya, ternyata Digo ditanya nangis. Loh, kenapa kok nangis? Terus bilangnya itu, kata Digo,
tadi main di Babakan, Huda diajak pulang nggak mau. Terus akhirnya ada 2 orang membawa Huda, diikut disenggrang, disentak, dimarahin sama orang yang bawa itu, akhirnya dikulari. Seperti itu informasinya. Jadi kan kita semuanya itu penasaran, siapa orang misterius 2 ini, karena tidak mengenal. Nah setelah itu hilang, atau ini penculik atau itu siapa. Pada akhirnya semuanya masyarakat bingung untuk mencarinya, karena hilangnya di situ, karena di situ juga tempat angker, dianggap hilang kemana. Ada yang mengatakan di bawah BW Gombel. Akhirnya masyarakat membuat mencari sampai duk neng ya, duk neng, Huda pulang Huda, seperti itu sudah dilakukan. Ada lagi orang spiritual datang, oh anak ini masih di sana disembunyikan oleh makhluk gaib gitu. Terus semuanya berdoa, ritual dan sebagainya. Seluruh masyarakat ada yang mencari ke Taman Bayu, ada mencari ke lapangan, ada yang mencari seluruh arus sungai, arus surai itu semuanya dicari. Tidak ada titik temu sama sekali. Jadi kita itu dua-duanya, orang-orang itu masih menerka-nerka, ini di bawah makhluk gaib, apa ini kena banjir, karena waktu itu juga hujan. Pasti ada banjir, walaupun nggak besar pasti ada banjir gitu. Namanya anak kecil, kalau banjir nggak besar ya tetap aja namanya anak kecil. Kalau orang besar ya jadi bingung mencari. Ada yang mencari di sungai sampai ke bawah, terus ada yang mencari di lokasi situ pakai mobil off-road, pakai lampu sentrong, semuanya dicari. Waktu itu Polsek juga datang, Koramil datang, Babisa Babiketa, semuanya masyarakat akhirnya telepon BPBD, datang juga tim dari BPBD sekitar jam 1 ikut mencari. Akhirnya sampai sahur belum bisa ditemukan titik terang. Akhirnya tim menginap di posko di Balai Desa Bulu Kandang. Pagi harinya, hari Jumat, semuanya juga mencari semuanya, harus dibagi mulai dari tim SAR yang dari Basarnas Jatim, semuanya dari FIRB, dari Banser, pokok semua elemen ikut membantu dibagi tim mencari. Nah, terus di lokasi berdatangan orang-orang pintar untuk mendeteksi Huda tersebut. Wah luar biasa pokoknya Huda mendatangkan banyak orang-orang spiritual ke sana ya. Penasaran nih seperti, karena semuanya bilang Huda masih di situ, Huda nih. Tetapi tim dari tim SAR tetap mencari, dianggap ini kena arus banjir air ya. Jadi dicari. Disitulah. Nah tiba-tiba pada hari Jumat, leknya ya, itu dari Huda itu kan di sana duduk-duduk tempat yang hilangnya. Tiba-tiba sekitar jam 11 lebih waktu Jumatan itu, bajunya si Huda ini tiba-tiba muncul di sebelahnya, yaitu katok atau sepat ya, jama kaosnya itu tiba-tiba di sebelah. Lah inilah, ini kan juga termasuk misterius. Seandainya Huda ini sudah kena air kan sudah hilang semuanya ini loh. Kenapa kok tiba-tiba baju ini ada di sini? Ini juga menjadi misterius. Nah, tanda tanya semuanya lah. Ini kalau kena banjir yo, gak mungkin yo pakaian ini lah. Mulai esok sampai sore, uang wah benik ini wakai sak budget ya. Semua orang di sini semuanya nggak melihat ini baju. Kenapa kok langsung tiba-tiba di sini? Itu memang baju yang dipakai oleh Huda. Nah, itulah menjadi misterius. Akhirnya berdatanglah orang-orang pintar, spiritual semua datang untuk tim SAR tetap dikuras ya, seluruh sepanjang sungai itu dicari. Wis pokoknya sampai ketemu. Begitu tidak putus asa. Pada waktu itu malam. Terus tidak ketemu sampai pagi lagi, padahal sudah banyak orang-orang pintar ke sana, ritual berbagai macam dilakukan untuk menemukan si Huda ini, karena banyak mengatakan Huda masih di situ, Huda masih di situ, seperti itu. Dan terus Sabtu pagi hari yang ketiga juga seperti itu. Wah luar biasa, wis sampai sore tidak dapat mendapatkan titik temu. Dan akhirnya pada malam hari di situ juga banyak di lokasi orang-orang pintar masih berdatangan untuk mencari Huda. Saya ditelepon dari Tagana, yaitu Pak Abdullah telepon saya. Kalau nggak salah Mbak Saida dulu dari Tagana telepon. Pak, ini ada orang yang mau membantu anak indigo untuk membantu, boleh nggak? Saya bilang boleh, monggo silakan datang di sini. Akhirnya Pak Abdullah datang, ternyata yang indigo adalah anaknya, putranya Pak Abdullah itu tadi.
mereka orangnya anaknya ini, anak yang induk itu bilang, Pak, ini Huda ini masih ada, tetapi tidak bisa diselamatkan. Kira-kira seperti itu, Pak. Gimana? Nggak apa-apa. Saya bilang seperti ini, kita sudah mencari selama 3 hari, Mas. Ya, walaupun nanti pulang jasadnya saja nggak apa-apa. Yang penting Huda ini ketemu, biar masyarakat ini tahu, biar lega yang selama ini tidak mengenal lelah, tidak tidur, terus mencari seperti itu ya. Akhirnya oke, kita berdoa bareng di Balai Desa Bulu Kandang bersama tim Tagana, perangkat desa, Pak Lurah juga di sana. Terus berdoa bareng-bareng sama tim Tagana itu tadi. Akhirnya kita berangkatlah ke sana. Malam hari itu berangkat juga. Akhirnya saya di situ juga sama putranya Pak Dura Indigo. Nyampe di sana bilang, wow, luar biasa. Di sini ternyata banyak banget makhluk gaib di sini. Berbagai macam ada di situ. Seperti itu. Terus dicari, terus langsung ini dia. Ya, tapi ya semuanya nggak kelihatan, cuma itu aja yang di sini. Huda masih di sini. Mudah-mudahan bisa dikembalikan. Ternyata Huda informasinya itu di situ. Itu dikurung, tapi yang membawa itu nggak ada di situ. Akhirnya dicari, akhirnya ketemu. Dia itu seorang nenek tua yang memakai tongkat, memang yang megang di wilayah situ ya, ratunya ya seperti itu informasinya. Tapi semuanya spiritual memang bilang seperti itu, bukan hanya anak indigo itu saja, memang banyak seperti itu. Akhirnya saya mohon, Mas, negosiasi saja gimana caranya ini bisa dikembalikan walaupun jasadnya gitu. Oke, akhirnya terjadilah negosiasi sangat sengit, sangat lama ya, karena katanya sih sempat marah-marah ini si makhluk gaib ini, sempat marah-marah nggak mau karena di situ juga terlalu banyak sekali orang. Akhirnya suruh mundur semuanya. Terjadilah negosiasi pada malam itu. Nah, terus setelah negosiasi ternyata minta yaitu ayam disembelih ya. Minta ayam, minta sate mentah dan juga minta telur. Akhirnya Pak Lurah keluar mencari persyaratan itu. 1 jam kemudian sudah dapat, kumpul kembali, masih marah lagi, nggak boleh banyak orang. Akhirnya banyak yang mundur, yang ikut hanya beberapa orang saja. Di situ dilakukan lah yang diminta di situ wes ya. Setelah dilakukan di situ sekilang 30 menitan, itu sudah mau malam banget itu ya, sudah mau sahur. Pokoknya kita pulang sampai sekitar jam 3 ya, jam 3. Akhirnya selesai. Apa yang terjadi? Kata masnya gini, doakan saja insya Allah kembali. Ini tadi sudah negosiasi, tapi saya minta ini kembali utuh, dianya minta lagi, minta tumpeng, minta kambing hitam, waduh minta macam-macam, dan saya tidak mau. Saya bilang cukup ini, walaupun jasadnya nggak apa-apa, yang penting dikembalikan. Oke, sepakat. Nah, setelah sepakat, saya sih kayak nggak percaya, bener enggak, karena saya tidak tahu, itu nggak bisa melihat ya, yang melihatin masnya ya. Tapi semuanya itu lillahi ta'ala, takdir Allah, semuanya mudah-mudahan bisa terkabul. Nah, mundur karena minta semuanya mundur. Lah di situ ternyata ada pagarnya, ada batas. Jadi orang-orang yang menunggu harus di luar batas. Dibilang sama keluarganya, Mas, di sini saja. Kalau nanti terlihat Huda di situ, ambil bawa pulang. Insya Allah nanti atau besok pagi Huda dikembalikan. Nah, kita legakan semuanya. Jadi sudah pulang semuanya. Saya juga pulang, tapi nggak pulang, tapi tetap di Balai Desa sampai sahur ya, sampai sahur. Terus saya nggak tidur, pulang nggak tidur, nunggu sampai subuh, nggak ada berita. Di sana juga banyak orang, nggak ada yang pulang, di lokasi nggak ada berita. Wah, perkiraan saya gini, wah, di prank sama makhluk gaib, di prank, nggak ada kabar sampai pagi seperti itu ya. Ternyata paginya ya Allah luar biasa, mungkin ini Allah sudah menakdirkan. Paginya ada berita anak meninggal, yaitu di sungai, ditemukan anak meninggal di sungai tanpa baju, di Sungai Daplang ya, di arah ke Lesehan Pak Soleh atau di Jetak
ke utara sana. Ditemukanlah di situ. Wah, beritanya langsung seret. Zaman sekarang kan media sudah banyak. Langsung saya menuju ke sana pakai ambulan. Set. Saya ke sana, ternyata benar di sana. Terus langsung saya bawa ke rumah sakit Bayangkara ke Watu Kosek. Setelah itu keluarganya saya tipu, saya suruh merapat, dan dua keluarganya, orang tuanya nggak ikut. Kalau nggak salah itu Pak Dinya, teliknya sama keluarganya, kerabatnya ke sana ikut. Tak suruh masuk untuk memastikan bener nggak itu Huda, karena saya tidak mau gegabah. Nah, ternyata setelah keluar dari ruang jenazah, dia langsung lemas mengatakan, iya itu Huda, itu Huda Pak, bener Pak. Ya Allah, terima kasih Tuhan, ternyata Allah mengabulkan. Ya, itulah yang terjadi mulai awal sampai akhir. Bisa percaya dan tidak percaya, terserah Anda semuanya. Pokoknya itu cerita real yang ada di Desa Bulu Gandang yang saya alami sendiri. Ya, boleh percaya boleh tidak. Saya juga belum tahu ini apa Huda ini dibawa makhluk gaib atau Huda ini memang terbawa arus banjir, tidak tahu. Tapi itulah yang terjadi dengan setelah adanya ritual Huda diperlihatkan, walaupun jauh dari rumah, sekitar 4 kilo dari rumah di sana, tapi akhirnya Huda itu bisa ketemu. Masalah percaya terserah, yang penting kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah menjadi takdir Allah. Itulah ceritanya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita kami, itu apa adanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak ya. Sekali lagi jangan lupa share dong video ini, dan komen, like, dan subscribe. Terima kasih semuanya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah ikut membantu pencarian Nur Huda selama ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.